Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Susi Nopalina di channel Ekonomi Asik. Di channel ini kalian akan mendapatkan banyak info tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi bermanfaat loh, dan ini berguna bagi kehidupan kita. Sebelum lanjut menontonnya, silakan like and subscribe. Dan menurut kalian, jika video ini sangat bermanfaat bagi orang lain, berikan ya linknya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari ini bagian dari jenis-jenis pengangguran yang disebabkan oleh ada penyebabnya. Kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya pengangguran friksional, pengangguran siklikal, dan pengangguran struktural. Apa itu pengangguran voluntari? Yuk kita bahas. Indikator pencapaian kompetensinya, ini adalah kita akan membahas tentang pengertian, penyebab, dan solusi pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari kita mulai dari pengertian. Sebenarnya sebelum ke pengertian, kalian pernah nggak sih dengar kata-kata voluntari? Ya, ini kata-kata yang jarang kita temuin. Padahal pengangguran seperti ini sering ditemukan di dunia. Pengertian pengangguran voluntari adalah tenaga kerja yang sengaja memilih tidak bekerja karena alasan tertentu. Nah, disinilah kita akan mencari tahu alasan tertentunya apa ya. Pengangguran voluntari kita ketahui tadi adalah pengangguran yang disebabkan karena dengan sukarela tidak bekerja. Nah, penyebabnya mereka sudah memenuhi kebutuhannya atau mereka mempunyai sesuatu hal yang menyebabkan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sudah layak. Nah, inilah yang disebut dengan pengangguran voluntari. Contoh pengangguran voluntari. Yang pertama karena alasan mendapatkan warisan. Wow, tidak semua orang ya. Pengangguran ini yang disebabkan oleh voluntari yang saya sebutkan tadi, tidak semua orang yang melakukannya karena tidak semua orang mendapatkan warisan. Warisan ini bisa dianggap tidak akan pernah habis sampai ada kata-kata 7 turunan. Nah, disinilah yang menyebabkan orang akan memilih tidak bekerja karena ada warisan. Yang kedua adalah alasan mendapatkan undian. Undian ini sifatnya sementara ya. Apakah nanti kalau hartanya sudah habis, apakah mereka akan masih tetap tidak bekerja? Nah, inilah tidak semua orang yang akan melakukan berhenti bekerja untuk menjadi pengangguran voluntari. Nah, di sini hanya beberapa orang saja yang tertentu. Yang ketiga adalah alasan ingin menjalankan bisnis. Di sini bisa jadi menjalankan bisnis dari keluarga, bisa jadi juga ini alasan yang disebabkan karena sebelum mereka melakukan resign atau berhenti bekerja atau tidak mau lagi bekerja dengan orang lain karena ingin melakukan kegiatan menjalankan bisnis sendiri atau menjalankan usaha dari keluarganya. Yang keempat adalah alasan memiliki bunga bank. Wow, di sini bunga banknya sebanyak apa ya? Tentu bunga bank yang ini pasti mereka sebelumnya sudah mempunyai persiapan untuk menabung atau investasi yang besar sehingga mereka mempunyai atau memiliki setiap bulannya mendapatkan bunga bank sebagai jaminan dari mereka berhenti bekerja. Kita lanjut pada solusinya. Bagaimana
untuk mengatasi pengangguran voluntari, walaupun ini jumlahnya yang tidak terlalu banyak, tapi kalau seandainya dibiarkan, ini akan menjadi permasalahan di suatu negara. Yuk kita lihat apa saja pengangguran ini solusinya yang dapat diatasi dengan cara mendirikan industri padat karya. Nah, industri padat karya ini dapat memberikan atau menampung banyak tenaga kerja sehingga jenis-jenis pengangguran seperti yang voluntari dengan sukarela tadi yang tidak mau, dia bisa akan melakukan kegiatan bekerja di mana saat-saat ada proyek dari padat karya tersebut. Pada saat tidak ada lagi, mereka bisa kembali ke tujuan mereka yang semula, yaitu tidak mau bekerja dengan alasan yang saya sebutkan tadi penyebabnya. Yang kedua adalah menggalakkan home industry. Nah, home industry ini kalau di negara-negara Asia seperti Timur, seperti Tiongkok dan Hong Kong, itu mereka sudah melakukan kegiatan home industrinya dan ditunjang dengan kepedulian dari pemerintah pada saat untuk membantu mereka untuk pemasarannya. Nah, menggalakkan home industry ini di sini berwirausaha menyebabkan pengangguran yang sukarela tadi akan beralih untuk melakukan kegiatan berusaha atau berwirausaha. Malah pada saat mereka melakukan kegiatan wirausaha sendiri, siapa tahu mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pihak lain atau orang lain. Nah, di sini malah dapat mereka melakukan kegiatan mengurangi pengangguran. Mereka sangat bermanfaat ya pada saat mereka menggalakkan home industry ini sudah merata di suatu negara. Yang ketiga, solusinya adalah pentingnya berinvestasi. Nah, di sini berinvestasi itu kita bukan yang menabung ya. Kalau menabung kan ibaratnya masih bisa kita ambil kalau dalam jangka pendek. Kalau berinvestasi itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi pada saat dalam keadaan perekonomian, kita nggak tahu perekonomian kadang-kadang mengalami ke atas, kadang-kadang mengalami ke bawah. Nah, dengan adanya investasi, pengangguran atau tenaga kerja mempunyai simpanan untuk jangka panjang. Yang ketiga, yang terakhir adalah dorongan melakukan investasi. Kalau yang tadi adalah sosialisasinya, berarti menggalakkan. Investasinya dari mana? Bisa misalnya dalam bentuk kita bermain, misalnya yang sudah aman ya, di pasar modal. Kenapa di pasar modal? Karena di pasar modal dijamin oleh OJK, Otorisasi Jasa Keuangan. Nah, hal-hal seperti ini mulailah untuk kita lakukan supaya nanti pada saat perekonomian tidak menentu, kita sudah ada jaminan, yaitu investasi. Itulah penyebab dan solusinya. Nah, sekarang dapat kita katakan bahwa pengangguran voluntari adalah pengangguran yang disebabkan karena mereka dengan sukarela tidak mau bekerja. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi ini pasti ada dan sering yang ada di dunia. Nah, pengangguran ini mereka akan merasa tidak perlu mendapatkan pekerjaan, tetapi kalau dibiarkan akan berdampak ke tenaga kerjaan suatu negara. Inilah informasi yang dapat saya berikan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa ya, like, subscribe videonya, dan bagikan kepada teman kalian jika info ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.